Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah saat ini kita bisa bertemu lagi walaupun dalam suasana virtual metode untuk melanjutkan pembelajaran kita tentang pengelolaan keuangan daerah. Para mahasiswa sekalian, kita awali kegiatan kita saat ini dengan mengucapkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Materi yang akan disampaikan pada kesempatan yang baik ini adalah tentang norma dan prinsip anggaran. Sebagai pelengkap materi yang telah disampaikan terdahulu, saya ingin tekankan di sini sebelum atau sesudah saudara mendapatkan materi tentang pengelolaan keuangan daerah, saya ingin stressing dalam hal ini tentang anggaran, norma dan prinsip anggaran. Norma itu bisa dikatakan suatu aturan atau ketentuan atau hal-hal yang dijadikan pedoman untuk dilakukan. Sedangkan prinsip itu bisa kita pahami sebagai hal-hal yang mendasar yang juga menjadi referensi atau pedoman seseorang melakukan sesuatu. Itu prinsip. Perbedaannya dalam sifatnya saja. Kalau prinsip lebih kepada yang mendasar. Jadi kalau dilanggar artinya kita rapuh akan pondasi apa yang kita lakukan, itu prinsip. Demikian juga kaitan dengan APBD atau anggaran. Kita bicara kemarin tentang pendapatan dan belanjanya. Saya setback ke belakang tentang anggaran ini, atau bahasa asingnya budgeting atau budget. Ini pemahaman anggaran ini, yang pertama kata kuncinya adalah dia rencana kerja. Jadi anggaran itu pemahaman pertama adalah rencana kerja. Yang kedua sifatnya kuantitatif. Jadi rencana kerja kuantitatif atau kita tambahkan dengan pemahaman berupa angka. Yang ketiga untuk melakukan sesuatu, dalam hal ini belanja atau mengeluarkan pengeluaran dalam periode tertentu, itulah anggaran. Periodenya ini biasanya di dalam suatu organisasi baik pemerintahan maupun swasta periodenya 1 tahun. Jadi anggaran itu kalau dimulai pada awal Januari maka akhirnya adalah akhir bulan Desember. Itulah anggaran. Baik, yang pertama norma dan prinsipnya ini adalah bahwa anggaran itu harus transparan dan akuntabel. Jadi prinsip pertama adalah transparansi dan akuntabilitas. Transparansi sebagaimana sering saya sampaikan bukanlah openness atau keterbukaan atau buka-buka sepenuhnya. Tidak. Transparansi ini adalah adanya akses yang mudah diperoleh seseorang setiap saat tentang sesuatu hal. Itu transparan. Jadi sifatnya kemudahan akses. Dengan kemudahan akses ini seseorang bisa mengetahui secara utuh walaupun tidak menyeluruh substansi sesuatu hal, misalkan laporan APBD. Itu bisa diunduh di website pemerintah masing-masing. Itu transparan. Sedangkan akuntabel ini atau akuntabilitas ini menyangkut dengan pemahaman pertanggungjawaban. Jadi anggaran itu harus dapat dipertanggungjawaban kebenarannya, keabsahannya, kesesuaiannya, gitu ya. Sebagai salah satu persyaratan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang bertanggung jawab atau dikenal dengan good governance. Sesuai dengan ketentuan di dunia internasional yang di garis bawahi dengan kode etik
kode etik pemerintahan yang baik dalam praktek transparansi dan akuntabilitas ini, maka salah satu instrumen untuk mengontrol bahwa anggaran daerah ini perlu diberi keleluasaan. Ya. Masyarakatnya perlu diberi keleluasaan untuk mengakses substansi daripada anggaran tersebut. Oleh karena itu, anggaran harus mampu memberikan informasi yang lengkap dan akurat. Jadi anggaran itu agar mudah diakses oleh publik harus mempunyai atau memiliki informasi yang lengkap, akurat, tepat waktu sesuai dengan periodenya, semata-mata untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan pemerintah daerah, dan untuk kepentingan pihak yang lainnya, pemerintah pusat, dan mungkin dunia internasional. Berhak tahu, berhak mengakses. Nah, itulah prinsip yang pertama tentang transparansi dan akuntabilitas. Jadi kata kuncinya adalah kemudahan akses. Akses publik untuk mengetahui substansi dengan lengkap, akurat, dan tepat waktu. Nah, itu adalah prinsip pertama. Yang kedua prinsipnya adalah disiplin. Jadi prinsip kedua dari anggaran, disiplin anggaran. Disiplin ini bercerita atau bersubstansi tentang konsistensi dan orientasi kepada kebutuhan masyarakat. Di anggaran yang disusun ini dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan perencanaannya dengan orientasi kepada kebutuhan masyarakat. Tidak saja keinginan masyarakat, tapi garis besarnya lebih pada kebutuhan masyarakat. Ini isinya harus seimbang antara pendapatan dan belanja untuk melaksanakan 3 tugas pokok pemerintahan. Apa itu? Pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan untuk masyarakat atau pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Maka anggaran yang disusun harus berdasarkan pada efisiensi, tepat guna, artinya penggunanya tepat, sesuai dengan kebutuhan, dan terakhir dapat dipertanggungjawabkan. Itulah makna atau pemahaman disiplin anggaran. Adapun dalam prakteknya, agar defisit atau agar disiplin anggaran ini bisa terlaksana, maka proses penyusunan pun, ya, proses yang disusun pun, jadi menyusun anggaran itu juga harus berdasarkan kepada mekanisme yang benar, kebutuhan yang tepat, dan tentu saja dengan perhitungan yang tepat pula. Fase ini disebut dalam fase perencanaan atau adanya dalam fase perencanaan. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga adalah keadilan anggaran. Anggaran harus adil. Ya. Adil apa maksudnya? Pertama, tentu sebesar-besarnya untuk memenuhi kepentingan publik. Itu, ya. Jadi anggaran yang disusun, yang diperoleh dari berbagai sumber terbesar dari publik, itu harus dilakukan pertama melalui mekanisme yang benar, ya. Artinya karena sumbernya dari publik, dari rakyat, maka atau daerah itu bersumber dari salah satunya pajak dan retribusi yang diberikan oleh masyarakat, maka proses pengalokasian anggaran penggunaannya itu harus adil dalam arti dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat. Itu harapannya seperti itu. Jadi adil dalam arti dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Diskriminasi ini dalam arti pemberian pelayanannya. Penetapan besarnya pajak, retribusi yang harus dibayar oleh publik, ini menggambarkan nilai-nilai rasional, ya, yang transparan dalam arti menentukan tingkat pelayanan bagi masyarakat. Jadi besarnya input berupa pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh rakyat harus diimbangi, ya, dengan proporsi
penggunaan anggaran tersebut untuk kepentingan mereka. Jadi adil ya. Ada pemasukan, ada pengeluaran, rakyat yang banyak memasukkan, rakyat juga yang banyak menerima pelayanan. Itu prinsip keadilan dalam anggaran. Yang keempat, anggaran juga berprinsip efisiensi dan efektivitas. Dana atau anggaran yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menghasilkan peningkatan pelayanan. Jadi layanan ini harus lebih meningkat dengan anggaran tersedia dan kesejahteraan pun dapat optimal atau maksimal untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu dalam penyusunan anggaran pun harus memperhatikan tingkat efisiensi, alokasi maupun efektivitas kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang jelas. Di tujuan dan sasaran harus jelas. Kita paham efisiensi berkenaan dengan penggunaan sumber daya. Jadi sumber daya input itulah efisiensi. Apakah SDM-nya, sumber daya finansialnya, keuangan, yang betul penuh dengan perhitungan. Kalaupun efektivitas ini berkaitan dengan target sasaran yang ingin dicapai. Jadi berhasil guna, tepat guna, sasaran tercapai, dan tujuan tercapai, itulah efektivitas. Jadi sejauh mana sasaran tercapai, efektivitas akan berbicara. Jadi efektivitas ini bisa dinilai dari tujuan dan sasaran yang dicapai dengan sejumlah input yang tersedia. Itulah efektif dan efisiensi anggaran. Yang kelima, salah satu prinsip anggaran juga adalah formatnya. Nah, ini format anggaran ini jangan sampai tidak sesuai dengan ketentuan. Artinya begini, format anggaran itu kan ada dua hal besar. Pertama, pendapatan, yang kedua, belanja. Nah, ini harus seimbang. Nah, format anggaran antara bagaimana pendapatan bisa mengalokasikan dana dan bagaimana belanja bisa memanfaatkan anggaran yang tersedia. Ini harus seimbang, harus sesuai. Artinya di sini bicara juga surplus atau defisit. Surplus boleh terjadi manakala terjadi efisiensi. Surplus boleh terjadi manakala terjadi beberapa penghematan di pos pengeluaran. Itu baik. Demikian juga defisit. Defisit dibolehkan dengan ketentuan bersyarat, artinya ada batas-batas toleransi manakala terjadi perubahan yang tidak sesuai dengan perencanaan di luar kendali kita. Dibolehkan defisit. Tetapi tentu saja harus dibatasi. Kalau jumlah defisit ini melebihi ketentuan yang ada, sesuai dengan ketentuan, maka harus terjadi revisi anggaran. Antara lain volumenya dikurangi, jumlahnya dikurangi, atau bahkan ditunda. Nah, bisa seperti itu. Itu adalah kalau mengatasi defisit. Jadi intinya prinsip format anggaran ini adanya keseimbangan antara pendapatan dan belanja yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diberlakukan. Itulah 5 prinsip dari anggaran. Jadi saya ulangi lagi, dalam norma dan prinsip anggaran yang pertama adalah transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, disiplin anggaran. Yang ketiga, keadilan anggaran. Yang keempat, efisiensi dan efektivitas anggaran. Dan kelima adalah format anggaran. Itulah beberapa prinsip yang harus dijadikan pedoman dalam penyusunan anggaran. Selanjutnya berkaitan dengan situasi saat ini dengan adanya wabah pandemi COVID-19, khusus di Indonesia dan mungkin di dunia yang lain juga terjadi perubahan anggaran.
terjadi pergeseran anggaran. Terjadi dinamika yang berkaitan dengan perubahan dalam penyusunan anggaran. Di dalam keuangan dikenal dengan istilah refocusing. Jadi kembali memfokuskan kepada hal-hal yang terjadi saat itu. Di Indonesia pada umumnya semua provinsi, kabupaten kota, apa yang telah direncanakan dengan anggaran yang telah ditentukan mengalami perubahan. Jadi itu bukan digeser lagi, artinya sementara ditiadakan lalu digantikan oleh kebutuhan yang mendesak. Nah ini kaitan dengan COVID ini kita harus paham beberapa pos anggaran bukan hanya ditunda, malah hilang. Artinya hilang untuk diadakan pada tahun ini. Semua fokus kepada penanganan masalah COVID-19 ini. Ada 3 hal yang utama dalam penanganan ini, di mana anggaran-anggaran pada pos kegiatan banyak dialihkan ke 3 hal ini. Yang pertama tentu saja untuk bidang kesehatan. Jadi beberapa pos anggaran kegiatan yang sifatnya langsung maupun tidak langsung. Yang langsung itu pembuatan sesuatu ditunda dulu sampai tahun depan. Anggarannya diambil untuk kegiatan bidang kesehatan penanganan COVID ini. Lalu anggaran pos biaya tidak langsung seperti kegiatan-kegiatan yang non fisik, ya, belanja langsung juga non fisik. Kalau kegiatan langsung itu honor-honor dan sebagainya ini mengalami perubahan yang sangat besar sekali untuk penanganan bidang kesehatan. Bidang kesehatan, pengadaan alat pelindung diri APD, pengadaan masker, sosialisasi, ya. Pokoknya yang berkaitan dengan kesehatan untuk COVID ini diambil dari pos anggaran yang sebelumnya memang tidak ada dan tidak direncanakan. Ini baru terjadi dalam konon 100 tahun terakhir ini. Yang kedua, bidang ekonomi. Nah, ini menyangkut dengan pemulihan atas publik yang terdampak COVID ini. Ada sejumlah anggaran yang dialihkan ke bidang ekonomi ini. Bagaimana meningkatkan atau menjalankan roda perekonomian jangan sampai terhenti. Yang ketiga, Social Safety Net, SSN. Ini sangat populer sekali dan ini memakan terbesar anggaran, ya, yaitu untuk bantuan sosial. Ya, walaupun dari pusat, dari provinsi, maka APBD kabupaten pun terkena dampaknya. Artinya harus mengalokasikan sejumlah tertentu yang diambil dari kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan untuk dijadikan kegiatan atau anggaran social safety net ini. Bantuan sosial, bantuan kebutuhan pokok, itu sangat besar sekali. Nah, ini tiga hal yang saat ini menjadi fokus penanganan dan menggunakan anggaran yang sebelumnya sudah direncanakan. Nah, pertanyaannya, apa dasar hukumnya? Tentu saja dari undang-undang di kita ya undang-undang atau ketentuan lain yang memang disahkan menurut hukum tata negara. Jadi dari pemerintah pusat sampai ke daerah semua wajib merekofusing, istilahnya merekofusing sejumlah anggaran untuk ketiga strategi penanganan tersebut. Dan ini dalam istilah penganggaran memang disebutnya belum ada, ya, disebut perubahan memang belum saatnya, tapi mungkin lebih tepatnya atau lebih dekatnya mendekati sesuai dengan ketentuan adalah pergeseran. Refocusing ini intinya adalah pergeseran anggaran. Artinya anggaran yang telah ada sebelumnya digeser untuk kegiatan ketiga penanganan tadi. Ini refocusing. Nah, dalam istilah keuangan memang hal ini jarang terjadi. Kalaupun terjadi biasanya dirubahnya itu di bulan September Oktober dalam mekanisme yang baku sesuai dengan ketentuan, yaitu di
perubahan APBD. Tapi hari ini kita mulai Maret, semua daerah, kabupaten kota di Indonesia, juga provinsi, melakukan pergeseran sejak bulan Maret. Dan tidak menutup kemungkinan jika pandemi ini terus berlanjut, maka di perubahan itu juga akan merefocusing anggaran yang lain yang saat ini masih ada. Ini berat sekali ini. Tetapi hal tersebut tentu saja tidak menyalahi prinsip, karena ini prinsip misalkan transparansi dan akuntabilitas sangat ditekankan dalam refocusing ini. Jadi semua ada dasar hukumnya, semua ada prosesnya sesuai dengan ketentuan, dan pada saatnya harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Itulah kira-kira saudara-saudara pengantar kuliah saat ini yang sebetulnya jadwalnya Jumat sore dan Jumat malam. Tapi ada sesuatu hal baru hari ini atau kesempatan ini saya sampaikan. Mudah-mudahan kita stay at home selalu sehat, tanpa mengurangi semangat. Kita tetap bisa belajar walaupun dalam suasana seperti ini. Rindu juga, kangen juga kita sebetulnya bertatap muka. Tapi apa boleh buat, kondisi memungkinkan baru sampai saat ini. Ya demikian saja yang bisa saya sampaikan kuliah singkat ini. Mudah-mudahan Anda juga terus mau belajar. Dan bila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, Anda boleh chatting ke saya langsung pakai WA sajalah, lebih murah ya. Tentang apa sajalah, menyangkut anggaran, PKD dan sebagainya. Untuk itu saya mohon maaf tidak bisa optimal melakukannya. Mudah-mudahan yang utama kita sehat saja. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.